Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kampus Universitas Karya Persada Muna. Saya Wulan Rewangi akan menemani Anda dalam bincang santai. Pada bincang-bincang kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu program studi yang ada di Universitas Karya Persada Muna, yaitu Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit. Olehnya itu, saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kaprodi dari D3 Administrasi Rumah Sakit, Ibu Nur Yazlim, Escape Nurse MKes. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Jelaskan sedikit terkait profil dari jurusan D3 Administrasi Rumah Sakit. Baik, terima kasih. Profil program studi D3 Administrasi Rumah Sakit yang pertama itu visi misi. Visi program studi administrasi itu menghasilkan lulusan ahli media administrasi rumah sakit yang memiliki keunggulan dalam bidang pengelolaan administrasi dan sarana keuangan berbasis teknologi yang berdaya saing global. Untuk misi program studi administrasi rumah sakit yang pertama yaitu mengembangkan ilmu administrasi rumah sakit pada tingkat madya atau diploma 3 sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Untuk misi kedua, mengembangkan kompetensi administrasi rumah sakit berbasis teknologi sesuai dengan tuntutan global. Untuk misi ketiga, mengembangkan kompetensi pengelolaan keuangan rumah sakit berbasis dengan perkembangan teknologi informasi. Profil lulusan administrasi rumah sakit itu ada 3. Yang pertama sebagai seorang administrator. Jadi seorang administrator ini dia bisa bekerja misalnya di bagian pendaftaran, resepsionis, bagian SDM, tata usaha, ataupun pemasaran rumah sakit, logistik. Itu profil lulusan sebagai administrator. Yang profil lulusan kedua yaitu sebagai komunikator. Jadi tenaga administrasi rumah sakit dituntut mampu berkomunikasi dengan pasien atau klien ataupun rekan-rekan kerja ataupun seorang administrator rumah sakit bisa menjadi pemasaran di bidang rumah sakit itu. Terus yang ketiga, profil lulusan administrasi rumah sakit yaitu sebagai information provider. Nah, information provider ini sebagai penyedia informasi keuangan spesifik dalam bidang dalam rangka pengambilan keputusan bagian keuangan. Itu profil singkat. Kira-kira terkait keterampilan atau skill apa saja yang dimiliki oleh lulusan dari D3 Administrasi Rumah Sakit? Untuk skill lulusan administrasi rumah sakit yang harus dimiliki yaitu seorang administrasi rumah sakit harus mampu menguasai teknologi. Misalnya komputer, dia harus mahir dalam mengaplikasikan komputer. Terus skill yang harus dimiliki yaitu seorang administrator itu harus mampu berkomunikasi atau public speaking-nya harus ditingkatkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang paling menarik dari Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit? Untuk hal yang paling menarik pada program studi administrasi rumah sakit ini di bawah naungan Fakultas Vokasi. Di Fakultas Vokasi itu dituntut atau kita menghasilkan lulusan yang terampil. Jadi kurikulumnya juga untuk program studi D3 administrasi itu 60% praktek dan 40% teori. Jadi mahasiswa program studi administrasi rumah sakit itu lebih banyak berpraktek di lapangan, di lab ataupun di rumah sakit daripada teori. Jadi 40% teori, 60% praktek. Nah, hal yang menarik selanjutnya lagi yaitu program studi administrasi rumah sakit ini sering melakukan praktek-praktek di rumah sakit ataupun rumah sakit di dalam
daerah ataupun di luar daerah. Nah, kemarin itu program studi administrasi rumah sakit sudah melakukan praktek di luar daerah, di rumah sakit pendidikan Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan. Iya, betul. Jadi mereka itu sudah turun ke sana. Jadi program studi administrasi rumah sakit itu sudah bekerja sama atau menyediakan lahan-lahan praktek bukan cuman di dalam daerah tapi di luar daerah juga. Apakah terdapat kemudahan atau bantuan yang disediakan oleh pihak kampus untuk mahasiswa khususnya jurusan D3 Administrasi Rumah Sakit? Iya, kalau untuk kemudahan itu di program studi administrasi rumah sakit itu banyak-banyak kemudahan. Nah, di program studi administrasi rumah sakit juga itu ada namanya punya kesempatan dapat beasiswa KIP. Terus untuk bagi yang mau mencicil untuk biaya SPP-nya juga bisa cicil per bulan dan bisa juga dalam satu semester itu bisa bayar 3 kali. Oh, yang penting belum menyeberang ke semester berikutnya sudah harus dilunasi ya? Iya, sebelum masuk semester berikutnya harus wajib lunas. Jadi untuk sistem cicilnya itu bisa cicil per bulan atau per 3 bulan. Baiklah, kita sudah mendengarkan uraian singkat dari jurusan D3 Administrasi Rumah Sakit. Kalau boleh tahu untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 khususnya jurusan D3 Administrasi Rumah Sakit, apa saja nih yang perlu dipersiapkan atau yang perlu dikumpulkan di kampus tempat mendaftar? Mungkin boleh Bu dijelaskan? Baik, bagi adik-adik yang mau mendaftar di jurusan program studi administrasi rumah sakit, syarat-syaratnya itu gampang kok, cuman KTP, terus ijazah, fotokopi transkrip, terus fotokopi kartu keluarga, terus pas foto 3x4, 2 lembar, dan 4x6, 2 lembar juga. Terus jangan lupa uang pendaftaran juga. Nah, sebagai penutup nih Bu, kira-kira apa saja yang bisa menjadikan alasan utama untuk berkuliah di Universitas Karya Persada Muna, khususnya jurusan D3 Administrasi Rumah Sakit? Nah, untuk alasan kenapa harus memilih administrasi rumah sakit atau berkuliah di administrasi rumah sakit, yang pertama yaitu jurusan ini masih langka, masih jarang sekali kampus-kampus yang buka program studi D3 administrasi rumah sakit. Jadi untuk saingan kerjanya itu masih langka. Terus yang kedua, di program studi administrasi rumah sakit itu dituntut untuk menjadi lulusan yang siap kerja, yang dituntut menjadi seorang administrator yang terampil. Jadi kalau lolos di program studi administrasi rumah sakit, artinya dia sudah siap terjun ke dunia kerja, karena di program studi administrasi itu tadi lebih banyak praktek daripada teori. Sudah sampai di penghujung acara bincang santai bersama Kaprodi dari D3 Administrasi Rumah Sakit. Terima kasih banyak kepada Ibu Nur Yazlim, Escape Nurse MKes, telah memberikan waktu dan informasi terkait seputaran penerimaan mahasiswa baru, khususnya jurusan D3 Administrasi Rumah Sakit. Hari ini, dari podcast hari ini, mungkin di luar sana ada teman-teman yang masih bingung ingin berkuliah di jurusan apa, boleh menjadikan jurusan D3 Administrasi Rumah Sakit sebagai pilihan untuk tempat berkuliah. Akhir kata, saya Wulan Rewangi, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.